Memang Gianyar terkenal dengan daerah seninya. Karena saya kecil pun juga di Gianyar gitu. Makanya saya berpikir dari sana, kenapa nggak saya aja yang bawa ide ini ke. Sebelumnya kami mohon izin untuk membuka masker terlebih dahulu. Tapi tak tenang, kami tetap melakukan sesuai prokes. Hai Sobat Genbi, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan tetap stay safe tentunya. Perkenalkan, saya Saras, Divisi KWU, Genbi Bali Komisariat Udiksa. Di sini, saya akan menjadi moderator dalam acara program Sabi Sharing Genbi. Di sini, saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh tamu spesial kita pada kali ini, yaitu Kak Dewa Gede Oke. Ya. Apa kabar Kak Dewa? Oh, maskernya dilepas ya? Iya. Oh, ya. Ya. Jadi kabar ya di tengah pandemi ini ya cukup baik sih ya. Baik Kak, saya akan berikan waktunya untuk akan perkenalkan diri secara lengkap. Secara lengkap ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dewa Gede Oke Sastrawan. Ya, saya juga merupakan alumni Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, jadi saya adalah pemilik daripada Gudang Petualang dan juga Ganesha Merchandise. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih perkenalannya Kak ya. Oke, Kak Dewa, saya di sini ingin bertanya secara lengkap gitu. Ya, mengenai bisnis yang Kakak jalani sekarang itu ada dua Kak ya. Kalau nggak ya, salah dua. namanya Ganesha Merchandise dan Gudang Petualang. Ya, benar. Wah, hebat banget Kak bisa menjalani dua itu dengan sekaligus ya, waktu yang sama. Oke. Saya tahu Kakak adalah salah satu alumni Fakultas Teknik Kejuruan Udiksa ya Kak. Benar. Oke, jadi sini saya ingin bertanya Kak. Kakak kan alumni FTK itu. Ya. Kenapa Kakak memilih untuk wirausaha setelah lulus kuliah? Berarti berwirausaha setelah lulus kuliah. Tapi sebenarnya sebelum lulus sudah mulai ya. Ini antara kedua usaha ini sebenarnya awalnya itu diajukan melalui PMW. Ya, PMW. Nah, jadi di sana dari mulai kuliah itu sudah mulai berwirausaha. Nah, sampai pada saat detik ini, sampai saat ini ketika sudah tamat itu juga masih tetap berwirausaha. Ya, karena ketika kita menjadi seorang wirausaha di sana kita memiliki sebuah yang namanya kebebasan. Di mana kita memiliki kebebasan waktu, kebebasan kita untuk mengembangkan diri, dan masih banyak kebebasan-kebebasan lainnya yang mungkin yang nantinya akan mampu untuk kita untuk menjadikan hal-hal kebebasan inilah untuk mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Berarti passion Kakak itu ada di bisnis. Ya, benar. Walaupun jurusannya beda sih, nggak nyambung kata orang, nggak nyambung, tapi berarti bekerja ya, passion. benar. Ide awal atau motivasi awal Kakak untuk memulai usaha Ganesha Merchandise dan Gudang Petualang itu apa Kak? Nah, jadi ide awal ya, jadi Gudang Petualang dulu ya. Gudang Petualang dulu. Ya, jadi waktu dulu itu sekitaran tahun 2018 itu masih sedikit daripada rental alat outdoor itu di Singaraja, masih sangat sedikit. Nah, jadi dari sanalah kita dan tim itu mencetuskan nama Gudang Petualang. Nah, jadi di sana anak-anak itu karena masih minimnya. Karena kalau alat outdoor ini mereka harus beli, harganya itu kan mahal ya, cukup tinggi harga dari alat outdoor dan digunakan pun jarang-jarang. Nah, dari sanalah pasti merekanya mending nyewa aja kayak gitu. Nah, dari sanalah ide saya. Dan untuk Ganesha Merchandise ini di mana saya melihat banyaknya keperluan souvenir untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti KKN, PPL itu. Pasti mereka biasanya memberikan cenderamata untuk di mana tempat mereka PPL, PKL, KKN di sanalah. Nah, dan saya lihat juga banyak dari mahasiswa kita di Undiksa itu khususnya mereka mencari produk itu sampai keluar daerah, ada yang ke Negaro, ke Gianyar, ke Denpasar gitu. Dengan apa namanya? Kualitas yang ada di Denpasar, Gianyar itu kan memang Gianyar terkenal dengan daerah seninya. Karena saya kecil pun juga di Gianyar gitu. Makanya saya berpikir dari sana kenapa nggak
saya aja yang bawa ide ini ke Singaraja gitu. Iya, benar. Jadi di sana akhirnya saya mulailah di Singaraja, dan pas ada pengajuan PMW lagi, saya usulkan Ganesha Merchandise, akhirnya lolos dan berjalan sampai saat ini. Wah, benar banget Kak. Jadi belajar dari pengalaman ya Kak. Ya benar. Oke, jadi saya ingin bertanya mengenai makna di balik nama Ganesha Merchandise dan Gudang Petualang. Nah, jadi untuk Ganesha Merchandise ya, karena ini merupakan PMW daripada Undiksa. Ya, jadi di sana memang target awal kita membuka usaha ini memang targetnya itu anak Undiksa gitu. Jadi kita angkat ikonnya Ganesha Merchandise gitu. Itu awalnya. Dan kemudian untuk Gudang Petualang itu kan, gudang itu kan tempat penyimpanan peralatan. Nah, petualang. Jadi untuk para petualang yang ingin mencari peralatannya, langsung aja ke Gudang Petualang. Di sana gudangnya para petualang gitu. Oke, mengapa Kakak memilih untuk berbisnis seperti itu Kak? Selain mungkin ada usaha yang lain mungkin Kak, selain Ganesha Merchandise dan Gudang Petualang, misalnya bisnis makanan seperti itu Kak? Ya. Bisnis ini ya, jadi saya pilih itu karena memang dia itu cocok sama keadaan saya gitu, sebagai waktu dulu itu sebagai mahasiswa. Nah, kenapa saya milih ini nggak bisnis makanan? Karena bisnis seperti ini itu nggak ganggu kuliah. Soalnya apa? Orang itu paling banyak ambil alat itu kan Sabtu Minggu, sementara kita kuliahnya sampai Jumat aja. Nah, di sanalah ini nggak ganggu kuliah saya gitu. Saya nggak harus jagain toko, saya nggak harus produksi terus. Artinya saya beli alat sekali untuk dirental, paling Sabtu Minggu udah selesai, Senin kuliah lagi sampai Jumat gitu. Oke, berarti Ya. belum pernah sampai menunda waktu kuliah, Nggak gitu, pernah. mengganggu gitu Ya. ya Kak ya. Oke, jadi bisa nggak nih Kakak menjelaskan apa yang membedakan usaha Kakak dengan yang lainnya? Misalnya dari dari Gudang Petualang misalnya, dan usaha-usaha lainnya gitu. Jadi dari Gudang Petualang dan Ganesha Merchandise ini kita sudah dari Gudang Petualang itu udah berjalan udah 3 tahun lebih ya berjalan. Jadi di sana tentunya kita selalu melakukan evaluasi. Nah, dari evaluasi inilah kita mendapatkan sebuah inovasi. Nah, jadi dari sana kita dari produk-produk yang mungkin digunakan rental alat outdoor yang lainnya itu masih standaran dari pabrik. Mereka belinya itu standar keluaran dari pabrik. Kita udah di custom produknya. Jadi produknya itu milik kelebihan ya. Kelebihannya jadi mungkin untuk teman-teman nantinya yang mau tahu silahkan coba jasa kami. Nah, ya sejak Instagram dari Ganesha Merchandise juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini saya lihat juga saya harus memenuhi. Saya juga berpikir walaupun memang ada tempat menjual souvenir sejenis yang ada di Singaraja, tapi saya temukan permasalahan kenapa sih anak Undiksa tuh sampai ke Gianyar, ke Denpasar mereka nyarinya, padahal ada di Singaraja. Berarti ada permasalahan di sana. Makanya saya lihat produk yang di Gianyar itu, makanya saya seperti ini kualitas mereka. Jadi itulah yang saya bawa ke Singaraja. Berarti sebelum memulai bisnis Ganesha Merchandise Kakak itu survei dulu Kak ya? Ya. Di sini juga melihat usaha yang sejenis, habis itu ke Gianyar juga untuk melihatnya Kak. Ya, artinya di sini untuk kita mungkin nanti teman-teman yang mau buka usaha itu kalian harus, pokoknya kalau usaha itu nggak ada kompetitor kan nggak seru itu. Iya. Harus ada kompetitornya. Nah, jadi kalian mencari kompetitor itu carilah kompetitor yang memang benar-benar berkualitas. Pokoknya bersaing itu kita harus bersaing dengan orang yang hebat ya. Jangan bersaing dengan orang yang biasa-biasa saja. Ya kita jadinya biasa-biasa saja, nggak terpacu kita jadinya. Benar sekali Kak. Jadi kita harus bersaing dengan orang yang lebih dari kita. Ya, benar. Jadi sebagai acuan. Ya, sebagai acuan untuk kita maju. Kalau yang ajak bersaing sejajar ya gini-gini aja gitu. Ya. Benar banget Kak. Oke, mungkin ada ciri khas tersendiri gitu Kak. Dari Ganesha Merchandise misalnya, ciri khas sendiri gitu. Ciri khasnya yang dikenal oleh orang-orang itu apa? Ya, jadi dari ciri khas itu kita motifnya itu memang gimana ya? Bilang rumit memang rumit motifnya.
Ya, karena kita memang penonjolannya di sana. Ya, sampai mereka ada yang lihat katalog kami itu, wah ini ukirannya ini nggak main-main ini gitu. Akhirnya kita artinya di sana buat motifnya itu, ya artinya memang motif-motif yang memang khas Bali gitu. Berarti bernilai itu Kak ya? Ya, artinya dari khas Bali. Namun tak memungkiri juga kita juga punya sebuah produk yang dimana produk ini memang apa namanya? Contohnya kita belanja di sini sama di Shopee gitu. Iya. Kan jelas loh, mudahan di Shopee, lebih murah di Shopee Iya. produknya dia. Nah, tapi kena ongkir lagi, kena ini lagi, kena itu lagi. Ya, belum lagi kita nggak tahu nanti barangnya sampai sini cacat atau nggak sesuai sama keinginan kita. Nah, jadi dari sana kita juga punya produk yang harganya bersaing dengan Shopee, tapi kita garansi gitu. Iya. Oh begitu. Kalau Gitu. gudang petualang mungkin Kak? Gudang petualang yang menonjol itu seperti yang dikatakan tadi, kita juga punya kelas barang. Nah, dulu saya pernah waktu awal-awal buka usaha itu punya apa namanya, dari barang itu saya beli yang murah, kemudian cepat rusak dan kualitasnya enggak. Sekarang kita standar barangnya ini segini, kita nggak mau turun lagi gitu. Bahkan karena saya lihat ada rental-rental mungkin yang mereka ya asal barang itu dipakai gitu, tapi kalau kita memang kalau udah standarnya ini nggak bisa turun Berarti lagi. ada harga, ada kualitas. Ya Kak, benar. ya? Karena apa namanya, lebih baik kami itu keluar modal di awal dulu, karena barang kita itu kan produk itu kan ujung tombak perusahaan ya. Jadi di sanalah citra kita dibangun. Kenapa harus di gudang petualang? Bahkan saya kalau ada konsumen itu ya silahkan cari tempat lain gitu. Nanti dia lagi kembali ke saya gitu. Gitu, berarti Ya. kepercayaan customer itu terpenting Kak ya? Ya, itu customer, karena kepercayaan. Nah, mungkin nanti lebih lanjut akan saya jelaskan itu gimana Oke. tekniknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kakak mempromosikan usaha Kakak sehingga bisa dikenal oleh orang-orang gitu? Mungkin ada tips branding atau marketing tersendiri gitu Kak, bisa dijelaskan? Ya. Jadi kalau untuk marketing ya, jadi di sini kita yang pertama yang penting itu adalah, artinya ini menurut saya pribadi ya, belum saya mengutip dari orang lain, dari saya pribadi itu kita perlu yang namanya membuat calon customer kita itu percaya sama kita dan juga dia nyaman dengan kita. Nah, bagaimana cara kita buat mereka nyaman, mereka percaya sama kita? Lihatlah histori kita. Oh, di sini udah banyak ya yang pakai alat ini, udah banyak. Buat mereka percaya, gimana caranya mereka percaya? Oh, usaha ini sudah ada izinnya gitu seumpama. Nah, jadi dari sana, dan yang penting tak kalah penting di sini yaitu adalah marketing ya. Bagaimana cara kita menghadapi konsumen. Nah, jadi di sini ada 8 jenis konsumen ya. Jadi di sini ada 8 jenis konsumen yang memang perlu untuk kita hadapi dengan sikap kita yang berbeda-beda. Nah, contoh ya, ini penting untuk teman-teman yang nantinya buka usaha ya. Saya kasih dagingnya di sini ya. Jadi untuk customer baru itu perlu yang kita namanya sopan santun. Ya, untuk customer lama kita perlu yang namanya santai untuk menghadapinya. Untuk customer yang tidak sabaran, kita perlu berikan dia efektivitas. Untuk customer yang lambat, tentu kita harus sabar. Nah, untuk customer yang kaya, ini kita perlu beri dia rasa megah. Tunjukinlah produk kita yang paling wow gitu. Untuk customer yang memang kaya. Untuk customer yang pas-pasan, itu beri dia keuntungan. Lebih untung loh kamu ngambil ini daripada ini gitu. Dan untuk customer yang pilih-pilih, itu kita perlu jelaskan detailnya. A lebih bagus daripada B, ini terbuat dari ini, terbuat dari ini. Dan untuk customer yang ragu-ragu, kita kasih dia jaminan. Makanya dari Ganesha Merchandise itu menjamin kalau barangnya rusak sebelum diserahkan ke penerima, modelnya kan kayak pemenang atau apa, barangnya rusak walaupun itu kesalahan konsumen, kita akan bantu tanpa biaya tambahan, kita akan bantu. Berarti cara menghadapi customer tuh berbeda-beda. Berbeda-beda, ya. Mungkin aku maksudnya customer apa ya Kak ya? Ya, artinya dari jenisnya kan ada. Kalau customer baru kan nggak mungkin kita ajak santai. Oh, ambil aja kan nggak mungkin gitu kan. Kalau baru kita kasih sopan santun. Ya, kalau memang dia udah sering ke kita, udah langganan ya
santai, Santai gitu. Kak, ya. Oke. Dan Sebagai teman gitu ya, Kak, ya. dan yang tak kalah penting adalah di dunia ini tidak ada produk yang paling bagus. Itu perlu dicatat, tidak ada produk yang paling bagus. Yang ada adalah produk yang paling cocok. Nah, antara kita dengan customer itu nggak ojok-ojok, itu produk itu yang paling, artinya produk kita yang paling, melainkan adalah sikap kita pada customer. Kalau karena definisinya seperti ini, produk bagus menurut kamu apa? Produk bagus menurut saya kan berbeda. Iya, iya. Nah, sementara saya cocoknya di sini gitu. Saya lebih cocok. Jadi itu salah satu daripada inti kita memulai usaha. Marketing lah istilahnya. Benar sekali Kak. Seperti yang kita ketahui juga dalam usaha bisnis itu kan berapa lama Kak ya? Kalau boleh tahu? Apanya? Dalam menjalankan bisnis Ganesha Merchandise dan dapat Oh, beda-beda dia. Yang gudang petualang itu udah 3 tahun lebih. 3 tahun. Ya, Ganesha Merchandise baru sekitar setahun setengah lah. Lumayan lama itu Kak. Ya, setahun setengah itu karena BMW-nya baru kemarin Ganesha Merchandise. Lumayan lama. Nah, pasti Kak pernah merasakan bosan itu Kak, ya kan wajar itu. Pasti Ya. pernah merasa malu atau bosan menjalani bisnis kayak gini-gini aja. Ya, mungkin. ya. Mungkin Kakak bisa memberikan tips gimana biar Kakak menghadapi itu bagaimana, atau tips biar mengatasi bosan seperti gitu Kak. Ya, jadi untuk menghadapi hal tersebut, jadi perlu kita analisa, kenapa sih kita bosan? Pasti alasannya kan karena yang saya lihat gini-gini aja, kerjaan saya cuma gini-gini aja. Artinya apa? Di sana sudah tidak ada tantangannya. Artinya apa yang perlu kita lakukan? Maka kita perlu lakukan yang namanya inovasi. Inovasi inilah yang nantinya akan menjadi tantangan untuk kita. Nah, jadi mungkin itu cara saya, mungkin saya inovasikan di harga, promosi, kualitas. Mungkin saya inovasikan di sana untuk menghadapi kejenuhan-kejenuhan ini, sehingga saya merasa lebih tertantang untuk menjalani usaha gitu. Nah, berarti inovasi itu hal terpenting ya Kak ya? Ya, untuk mengatasi. Harus kreatif seperti Ya, itu, Kak, benar. ya, memunculkan, karena seiring perkembangan zaman kita harus mengikuti zaman juga kayak zaman Ya. sekarang apa ini. Apalagi di masa pandemi ini kita Iya, harus Kak. melakukan sesuatu yang lebih gitu daripada sebelumnya gitu. Inovasinya lebih tentunya Ya. Kak ya. Oke. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi Kak. Dengan pencapaian Kakak yang kurang lebih 4 tahun ya, kurang ya. Ya. Kurang lebih 4 tahun, apakah Kakak merasa puas gitu? Dan adakah goals dari short term atau long term dari usaha Kakak, yaitu Ganesha Merchandise sama gudang petualang? Ya, jadi kalau untuk puas ya, yang namanya manusia kan nggak pernah puas ya, selalu ingin lebih. Tapi itulah yang memacu kita. Tapi untuk goal itu, untuk jangka pendek dan juga jangka panjang itu pasti ada untuk kedua usaha ini. Jadi mungkin artinya goal jangka pendeknya apa? Mungkin equipnya atau peralatannya itu mencukupi untuk pasar di Singaraja. Untuk goal jangka panjangnya mungkin nanti ada cabang. Semoga Kak Ya, ya. semoga. Saya doakan nih Kak. Ya. Oke. Seperti yang kita ketahui nih Kak, sekarang kan lagi masa pandemi ya Kak ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya, sebesar pengaruh apa atau pengaruh apa saja yang bisa menghambat dari usaha Kakak itu? Misal dari Ganesha Merchandise yang pertama. Jadi yang menghambat daripada pandemi ini ya karena sasaran kita itu kan di ranah dunia pendidikan ya untuk souvenir ini. Ya, walaupun ada ranah pemerintahan yang ambil produk, tapi untuk di ranah pendidikan karena sudah mulai udah online ya. Jadi di sanalah hal inilah yang membuat jadinya pasar kita itu menurun. Ya, jadi karena online, mungkin karena mahasiswa atau murid-muridnya itu tidak bertatap muka langsung, tidak ke kampus. Biasanya kan kalau di kampus itu kan biasanya mereka ngadain event itu, perlu merchandise, mereka perlu apresiasi atas sebuah prestasi dari peserta-peserta mereka. Nah, itulah mungkin karena sekarang pandemi ya agak menurun lah, tapi nggak terlalu mati lah istilahnya, masih bisa berjalan untuk Ganesha Merchandise. Nah, kata Kakak masih bisa berjalan dengan lancar di masa pandemi ini Kak ya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara Kakak untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Kak?
hambatan. Ya, jadi untuk hambatan itu kembali yang saya katakan tadi bahwa kita perlu yang namanya inovasi. Ya. Jadi inovasi ini bisa dikembangkan. Nah, bahkan bukan saya saja yang melakukan inovasi, bahkan semua sektor usaha di sini melakukan inovasi. Contohnya seperti dealer ya bengkel resmi itu. Mereka adain home service. Itu kan inovasi. Inovasi pelayanan yang mereka adakan gitu. Dan masih banyak lainnya yang buy one get two, mungkin itu inovasi juga. Inovasinya mereka di harga. Mungkin yang promosinya biasanya sebulan sekali jadi sebulan 2 kali gitu. Itu yang perlu kita tingkatkan. Mungkin selain itu ada lagi Kak? Apanya? Selain inovasi untuk mengatasi dari hambatan-hambatan tersebut Kak? Inovasi. Artinya utamanya itu sih. Itu benang merahnya itu. Sebenarnya kalau kita jabarkan banyak sekali sebenarnya. Tapi satu gitu ya, tapi benang merahnya memang itu, memang kita perlu adanya inovasi. Artinya itu dulu. Ada lagi trik yang akan dibongkar selanjutnya gitu. Sekarang saya ingin bertanya nih Kak tentang tips and trik atau motivasi Kakak untuk menjalani bisnis di masa pandemi. Ini mungkin tipsnya ini berguna untuk sobat-sobat Genbi nih Kak di luar sana yang ingin banget untuk memulai bisnis tapi mereka sedang ragu gitu Kak. Ini laku nggak ya? Tapi aku harus bisnis apa ya? Gitu Kak. Ya, jadi yang pertama ini adalah tips ya. Tips untuk kita memulai bisnis. Nah, kenapa jualan kalian sepi? Pasti itu kan? Iya, benar. Takutnya nggak berani karena akan sepi kan? Nah, jadi itu. Jadi perlu saya saya beritahu 3 benang merah kenapa usaha kalian sepi. Nah, jadi yang pertama itu adalah PHK. Ya. PHK itu bukan putus hubungan kerja ya. Jadi P yang pertama itu adalah promosi. Apakah kamu sudah melakukan promosi? Apakah promosi kamu sudah gencar? Apakah promosi kamu sudah sesuai dengan target pasar? Siapa yang jadi target pasar kamu? Apakah sudah dicapai oleh promosimu? Yang kedua adalah harga. Apakah hargamu sudah bersaing? Apakah hargamu sudah sesuai di pasaran? Yang selanjutnya adalah kualitas. Ya, apakah kualitasmu sudah memumpuni? Apakah sudah sesuai standar? Nah, kualitas ini juga beriringan dengan pelayanan. Apakah pelayananmu sudah bagus? Nah, itu. Jadi ketiga hal ini, nah, semisal saya sudah promosi dengan baik, saya sudah lakukan promosi dengan gencar dan juga kualitas produk saya sudah baik. Jadi kenapa masih sepi? Nah, jadi perlu kita lihat di harganya. Apakah harganya sudah sesuai? Apakah harganya sudah bersaing? Dan jika contohnya kualitas produk saya sudah bagus, harga yang saya berikan itu sudah sudah bersaing di pasaran, tapi kenapa usaha saya masih sepi? Nah, maka coba lihat promosinya. Apakah promosinya sudah optimal? Artinya ketiga aspek ini bisa teman-teman gunakan sebagai acuan salah satunya. Nah, jika harga, promosi, dan kualitas itu bisa dipakai acuan. Jika saya pribadi sebenarnya memakai ini, ketiga hal ini ya. Dan ketika saya sudah jalankan ternyata memang benar. Ketika usaha sepi, diceklah salah satu. Harganya udah bersaing, kualitasnya udah bersaing. Kok masih sepi? Berarti saya kurang promosi gitu. Berarti kalau sudah lengkap PHK itu iya, benar. Berarti sudah berani untuk memulai bisnis ya Kak? Ya. Menjalankan bisnis sampai kurang lebih 4 tahun kan? Ya, artinya itu berarti prinsip itu udah Kakak pegang dari awal? Ya, dari awal sih, karena kalau awalnya jalan bisnis sih mungkin sama kayak mungkin teman-temannya akan mulai bisnis ya, memang secara awam lah ya. Rasa takut kayak? Ya, memang, tapi setelah kita mulai jalani saja itu, dari sanalah kita belajar, dari pengalaman pahit manisnya gitu. Kalau bisnis konstan jalan-jalan aja itu nggak seru, bener. Nggak seru bener. Kalau nggak ada ruginya, nggak ada pahitnya, ada manisnya, itu memang nggak seru. Wah, pengalaman baru buat saya dan teman-teman Genbi juga mungkin. Ya. Ada faktor PHK gitu. Ya, promosi, PHK, harga, dan kualitas. Wah, Ya. bagus banget Kak. Prinsipnya yang nggak pegang ya. Oke.
Di sini saya ingin bertanya lagi Kak mengenai motivasi Kakak gitu. Yang tadi kan prinsip Kak, karena Ya. motivasi Kakak dari awal sampai menjalankan bisnis sampai bertahun-tahun ini Kak, apa itu Kak? Yang Kakak pegang? Ya. Jadi yang saya pegang, istilahnya moto itu. Ya, bisa Moto, jadi. ya. Jadi yang saya pegang itu adalah lebih baik saya gagal dibanding saya tidak mencoba. Karena apa? Karena kegagalan itu bukanlah kebalikan dari lawan dari kesuksesan, bukan. Karena gagal itu adalah bagian daripada kesuksesan. Nah, semakin banyak kamu gagal, maka kamu semakin dekat dengan kesuksesan. Untuk kamu gagal, maka kamu perlu mencoba. Kalau untuk kalian yang udah buat usaha, kalian udah berjuang, itu gagal hal yang biasa, ya. Karena banyak pebisnis hebat pun mereka gagal awalnya. Begitu juga saya juga sebelumnya ini banyak mengalami kegagalan. Mungkin banyak bisnis yang saya buat, cuman yang kelihatan cuma dua ini aja. Yang gagalnya itu nggak ada yang tahu, ya. Artinya saya melakukan itu karena memang ide yang terbaik itu tidak muncul sekali, ide ini paling bagus, enggak. Dia munculnya secara kontinu, evaluasi, itu ada ide baru gitu. Ya. Jadi itu yang punya Facebook lo ngomong ya, bukan saya yang ini. Itu saya belajar daripada orang-orang yang sudah sukses, itu moto-motonya apa yang mereka jalani dan juga trik-trik mereka itu saya ikuti sehingga kita menjadi pebisnis memiliki mental yang kuat gitu. Sekali Kak, kita harus mencoba Kak Ya. untuk menuju kesuksesan, karena untuk meraih kesuksesan itu tuh nggak gampang Kak ya. Ya benar, nggak ada istilahnya sesuatu yang saya pegang lagi, nggak ada sesuatu yang hebat itu terjadi di dalam zona nyaman. Oh, kita harus keluar dari zona nyaman. Benar, ya. Jadi memang nggak ada sesuatu yang hebat itu zona nyaman, ya. Itu menurut saya. Berarti kakak adalah tipe orang yang suka menantang diri gitu. Ya benar. Karena coba-coba. ya, karena saya orangnya itu nggak suka ngikut-ngikut gitu. Ada teman saya B itu, mungkin saya T, mungkin saya W, ya Z mungkin saya gitu. Kenapa nggak set aja gitu Ya, Kak, ya? Artinya kalau kita itu jadi orang punya pendirian harus, ya, kita harus teguh dengan apa yang kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan, itu niscaya kita akan berhasil. Bagus banget Kak. Moto yang kakak pegang ya. Ya. Oke. Di sini saya ingin bertanya lagi Kak, menurut kakak makna sukses dari berwirausaha itu apa? Makna kesuksesan. Sukses, ya. Jadi kalau menurut saya itu sukses itu adalah ketika seseorang berhasil menjadi apa yang dia mau. Bahkan mereka yang jadi pemulung karena mereka ingin jadi pemulung, itu bukan karena keadaan, mereka saya katakan sukses. Misalnya, ya. Karena apa? Kalau kita ukur sukses itu berdasarkan sebuah angka, maka kaya menurutmu punya uang berapa sih? Kaya menurut saya punya uang berapa? Kan berbeda kita. Nah, jadi menurut saya sukses itu adalah ketika seseorang mampu menjadi apa yang mereka inginkan. Itu saja sudah cukup, nggak perlu punya uang bermewah, mobil mewah. Menurut saya sukses bukan seperti itu, tapi ketika kita berhasil menjadi apa yang kita inginkan, itu saja. Berarti standar kesuksesan orang itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nggak bisa kita bandingkan antara diri kita mungkin dengan diri orang lain atau mereka dengan A, B. Karena kita punya punya goals kita masing-masing, ya. Jadinya mungkin nggak bisa didefinisikan, tapi ketika kita sudah menjadi apa yang kita mau, menurut saya itu sudah sukses. Sekali Kak ya. Jadi kita nggak perlu membandingkan diri ya. Ya, membandingkan diri, compare, ya. Karena seperti pepatah mengatakan, bunga yang indah tidak mekar secara bersamaan. Iya. Benar kan? Buahnya juga kan Iya. matang ya secara Iya. bersamaan. Artinya Semua butuh proses. proses. Iya. Dan jika kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah dengan orang lain yang maksudnya lebih sukses, lebih mapan lah hidupnya atau apa, itu adalah sebuah pertarungan yang tidak akan pernah kita menangkan jika kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Capek sendirinya Ya, itu akan menyakiti diri kalian sendiri gitu. Tidak mau ke upgrade gitu. Iya, tidak mau upgrade. Oke,
mungkin kakak bisa mempromosikan usaha kakak ke teman-teman Genbi kak dari Instagram bisa. Ya mungkin dari Instagramnya untuk Gudang Petualang itu gudang_petualang 18 ya. Jadi di sana kita menyediakan peralatan outdoor ya untuk mendaki, untuk camping dan untuk barbecue grill juga. Di sana ada, dan untuk Ganesha merchandise untuk berbagai kegiatan kalian itu mungkin perlu souvenir atau apapun, di sana kami menyediakannya ya. Untuk kualitas bisa dicek sendiri barangnya. Jangan diragukan. Ya, dan kita juga garansi ya. Kalau ada kerusakan kita garansi tanpa biaya tambahan. Walaupun kerusakan itu disebabkan oleh customer gitu. Kalau kerusakan biasanya kan karena kita gagal produksi, wajar kita perbaiki. Ini walaupun dijatuhin gitu, kalau memang bisa kita perbaiki, ya kita akan bantu. Berarti kakak itu melayani customer tuh benar-benar seperti raja kak ya? Ya, artinya karena seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa ada 8 karakteristik customer itu, ya. Berarti kalau orang itu belum ambil produk kamu kan artinya dia masih ragu. Iya. Beri dia jaminan, saya garansi barangnya. Itu. Kita bisa menarik kepercayaan customer. Ya benar. Seperti yang saya katakan tadi juga, gimana cara kita buat mereka nyaman, mereka percaya. Nyambung kan? Sekali, Kak. Semuanya itu saling berkaitan sebenarnya. Wah, banyak banget ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ya. Baik, oke. Penjelasan terakhir tadi adalah penutup kita di program Sabi. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Kak Dewa untuk menjelaskan pengalamannya, ilmu-ilmu yang mungkin sobat-sobat Genbi dan saya sendiri nggak tahu kak. Yeah. Banyak banget ilmu yang kakak berikan, dan terima kasih kepada sobat-sobat Genbi yang sudah menonton, mendengarkan dan menyimak mengenai program kita kali ini. Semoga informasi yang Kak Dewa sharing tadi bisa kita ambil sebagai motivasi dan cara kita untuk bagaimana memulai suatu bisnis atau menghadapi hambatan-hambatan apapun gitu, apalagi di masa pandemi ini ya teman-teman. Oke, terima kasih kak. Alright, Sobat Genbi, stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa.